Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya Jonia Channel. Malam hari ini saya mau berbagi informasi kembali tentang gagal bayar pinjaman online legal. Kali ini saya mau kasih info tentang tips ampuh cara melunasi hutang pinjol. Kenapa malam hari ini saya bahas tentang cara melunasi hutang pinjol? Karena ada teman kita yang tanya, "Kak, tolong bahas tentang cara melunasi hutang pinjol dong. Saya nggak mau galbay, saya nggak mau gagal bayar. Walaupun sekarang saya belum ada dananya, saya pengen membayar hutang-hutang saya ke pinjol," katanya begitu. Sebelum video ini saya lanjutkan, mohon kiranya buat teman-teman untuk subscribe, like, komen terlebih dahulu. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat buat kita semua. Biar nggak lama-lama teman-teman, langsung saja untuk cara melunasi hutang pinjol. Ini versi saya sendiri teman-teman. Buat teman-teman yang mau misalnya ada rencana buat bayar hutang tapi belum ada dananya, silahkan ikuti tips saya ini. Semoga ini bisa efektif lah untuk langkah-langkah seperti ini yang bisa kita ambil sementara waktu ya teman-teman, sementara karena belum ada dananya untuk melunasi hutang. Untuk yang pertama yaitu kalau menurut saya evaluasi hutang kita teman-teman. Jadi langkah pertama ini kita ambil adalah untuk mengevaluasi secara menyeluruh semua pinjaman kita, pinjaman online kita. Jadi seberapa banyak hutang kita ke pinjol, kita data semua teman-teman. Mana yang hutangnya besar, misalnya hutang kita berapa-berapa, terus bunganya berapa-berapa, terus waktu jatuh temponya berapa-berapa, kita evaluasi saja semuanya, biar kita nanti bisa merencanakan strategi yang lebih terarah lagi gitu maksud saya. Jadi kalau kita udah mengetahui, oh ternyata hutang saya nih di pinjol A sekian, pinjol B sekian, dan jatuh temponya kapan, bunganya ini tinggi ndak gitu. Jadi kita evaluasi semuanya. Itu tips yang pertama, evaluasi hutang kita. Untuk yang kedua, prioritaskan pembayaran. Kalau memang kita sudah ada dananya, kita bisa rencanakan, prioritaskan untuk pembayarannya. Jadi setelah kita memiliki gambaran nih tentang hutang-hutang kita ini, kita harus prioritaskan pembayarannya agar cepat untuk melunasi pinjaman yang lebih tinggi bunganya terlebih dahulu. Jadi kita prioritaskan pembayaran yang bunganya lebih tinggi terlebih dahulu teman-teman. Misalnya, oh pinjol A ini tinggi banget loh bunganya, cepet banget. Misalnya bunganya harian ataupun dendanya harian segala macam, kita prioritaskan yang seperti itu dulu. Itu menurut saya, itu kalau sudah ada dananya teman-teman. Tapi kalau belum ada dananya ya jangan memaksakan untuk membayar terlebih dahulu, kita tunda terlebih dahulu. Untuk tips yang ketiga, yaitu buat anggaran. Kita bisa buat anggaran yang ketat, teman-teman, untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran kita. Kita buat anggaran seketat mungkin, sisihkan uang untuk membayar utang kita secara berkala. Jadi, kalau kita memiliki anggaran, misalnya kita buat anggaran, maksud saya, kita buat anggaran dan diperketat, kita ini bisa mengelola ini pendapatan kita berapa, pengeluaran kita berapa, agar kita itu menggunakan uang kita itu dengan kontrol teman-teman, bisa kontrol lebih baik, bisa mengontrol lah pengeluaran kita itu. Jadi kalau kita buat anggaran itu kita terkontrol semuanya. Jadi kita nggak yang misalnya kita belanja-belanja yang konsumtif, yang nggak perlu, yang belum perlu banget, yang tidak mendesak banget ya nggak usah. Kita tunda terlebih dahulu karena
kita pengen membayar atau biar cepat selesai hutang-hutang kita. Jadi kita buat anggaran seperti itu. Yang keempat, kalau kita memang sudah ada dananya, kita bisa negosiasi dengan pemberi pinjaman. Jadi kita bisa negosiasi ke aplikasi pinjolnya. Misalnya nih contoh saya pribadi teman-teman, saya pernah saya negosiasi itu bayar pokoknya secara cicil, tidak saya bayar pokok secara brek itu enggak, tapi saya bayar pokok secara cicil. Itu saya sudah negosiasi dengan salah satu aplikasi paylater yang memang sudah berkunjung ke rumah dan alhamdulillah berhasil teman-teman. Saya sekarang dikasih kesempatan untuk cicil semampu saya, itu cicilan pokok. Dan bener banget teman-teman, setelah saya lihat aplikasinya ternyata bunga dendanya itu sudah dihapuskan, tinggal pokoknya saja. Jadi saya rutin mencicil itu tidak per minggu, tidak per hari, tapi sebulan sekali semampu saya. Akhirnya disetujui. Itu yang keempat, kita harus pintar negosiasi. Kita harus bernego nih. Kalau memang sudah ada dananya. Kalau memang belum ada dananya gimana Kak? Apa perlu kita negosiasi? Ya nggak salah. Nggak salah teman-teman, kita negosiasi. Kalau memang ada DC yang datang, kalau paylater itu rata-rata datang teman-teman. Itu kita boleh kok negosiasi sama DC-nya. Kalau lewat aplikasi, lewat telepon itu alot teman-teman, susah. Kalau lewat telepon. Tapi kalau yang sudah berkunjung, karena mereka sudah mengetahui keadaan kita, bagaimana pembayaran kita, kenapa kita sampai gagal bayar atau telat bayar, mereka kan tahu keadaan kita. Jadi kita enak banget untuk negosiasi lewat DC yang datang ke rumah. Dan perlu teman-teman ketahui, kalau memang teman-teman sudah negosiasi, jangan kita terlalu percaya banget ya sama DC yang datang juga. Kita tahu-tahu punya uang sekian, misalnya 100.000 apa 200 kita titipkan. Itu jangan. Pokoknya kita bayar lewat aplikasinya saja. Dan itu efektif banget itu menurut saya. Dan ini sudah saya lakukan berhasil teman-teman. Tuh. Untuk selanjutnya, yang terakhir ini teman-teman, kita cari sumber pendapatan. Bukan yang terakhir, ini yang kelima. Ada 6 sih, 6 tips dari saya. Ini yang kelima, kita cari sumber pendapatan teman-teman. Jadi biar kita tidak mengganggu pendapatan pokok kita buat keluarga ataupun buat segala macam keperluan keluarga kita cari dana sampingan teman-teman, sumber pendapatan sampingan. Misalnya kalau kita ibu rumah tangga, ya kita bisalah selain ini bisa jualan apa yang bisa menghasilkan gitu ya kan. Jualan online juga bisa, kita jadi dropship juga bisa, ya macam-macam lah, banyak bisa kita lakukan untuk buat nambah-nambah pendapatan kita. Yang jelas untuk kita bisa cicil hutang kita teman-teman, bisa mencicil hutang kita dengan kita mencari sumber pendapatan tambahan yang lainnya gitu. Itu menurut saya juga sangat efektif. Dan untuk yang terakhir ini teman-teman, ini hindari pinjaman baru. Ini saya pribadi ini benar-benar pesen banget sama teman-teman. Saya juga sudah menerapkan, tolong hindari pinjaman baru. Jangan pernah kita gali lubang tutup lubang. Kita cari dana talangan. Kita nih udah mau selesai di pinjaman A misalnya, tapi kita tergiur ada pinjaman baru yang mudah, yang nggak susah-susah langsung cair, jangan. Jadi kita hindari pinjaman baru kalau memang benar-benar kita mau bisa lunas hutang kita. Itu yang terakhir. Mungkin hanya ini video dari saya ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Ini tips saya ini sudah saya terapkan dan mudah-mudahan kedepannya berhasil. Ini tapi menurut saya sangat efektif dan ini sekarang saya sudah menjalaninya, maksudnya udah bisa menerapkan yang keenam ini, keenam cara ini untuk melunasi hutang walaupun tidak secepat kilat, tapi karena memang belum ada dananya, cara ini sangat efektif teman-teman. Mudah-mudahan ini video mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.